Halo guys, ketemu lagi nih sama si Neng di channelnya si Neng. Alilik Gusti, pedo pisan guys. Nah guys, kali ini nih si Neng mau ngebahas tentang gimana sih caranya mau buka warung sembako kayak si Neng nih. Kasih tips nih si Neng ya. Pengen tahu nih tipsnya seperti apa guys? Tonton terus sampai beres ya guys channelnya si Neng. Oke. Yang pertama di sini gini kameramennya. Nah, yang pertama ya guys, kita sebelum buka nih harus baca doa dulu ya guys, supaya nih laris manis, lancar dan berkah ya rezekinya. Amin. Nah, seperti itu guys. Nah, yang berikutnya nih guys, kita itu buka tokonya harus sekitar jam 5:30 nih, karena si Neng tuh bangunnya jam 5-an. Kalau buka jam 5 sih terlalu subuhnya, bisi rebun-rebun mah gitu, bisi pararoeke. Nah, kalau 5:30 pas juga ya guys ya. Yang beli pasti ada ke 5:30. Kayak buat beli beras, minyak, kebutuhan buat masak pasti beli dari pagi hari. Berikutnya kemana ya teh? Dia ada ini kameramen tanya selalu lompatan wae celing cingcat. Nah, yang berikutnya nih guys, sebelum kita buka itu kan harus disiapin dulu nih ya. Kayak kebersihannya kita harus sapu-sapu dulu biar yang belanja juga kan nyaman ya, nggak kotor alias tinggal balatak gitunya, rapih mah enakan belanjanya. Jadi kita harus ngerapihin dulu barang-barangnya, di display yang rapi. Terus lantainya juga kita harus sapu-sapu dan pel ya guys. Seperti itu. Karena kan kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau menurut kata agama juga, jadi lebih bagusnya kita bersih, dan nggak enak juga kan kalau kotor ya. Harus nyaman juga buat pembeli, buat kita juga ya gitu guys. Nah, yang berikutnya nih guys, kita harus mengecek dan rajin mengecek ya guys barang-barang yang sudah mau kosong atau corencang ya guys. Kalau kata orang Sunda mah nih, kayak sepertinya nih telur udah kelihatan nih tinggal berapa lagi atau tinggal sedikit lagi, kita harus cepat-cepat dibeli lagi buat biar displaynya juga bagus kan kalau penuh ya. Terus kalau bisa kan ada beras, ada rokok nih, kayak gelantungan kayak gini nih udah kelihatan nih, tinggal ada 2 biji lagi atau 1 biji lagi, kita harus cepat-cepat beli ya guys ya, karena biar kelihatan nih padat cerahnya, rame banyak komplit. Jadi biar pas beli ya ada yang beli itu nggak bilang kosong atau gimana, jadi langsung dikasih udah ada karena barangnya sudah penuh gitu guys. Yang berikutnya yaitu kita harus siapin ya uang recehan atau buat kembaliannya guys. Jadi kalau setiap mau buka itu kita udah siapin nih uang selembaran, yang 50.000-nya ada, yang 20.000-nya ada, 10.000-nya ada, 5.000-nya ada, 2.000-nya aja. Receh na oke kudu aya guys. Jadi harus ada komplit. Jadi biar nggak pusing juga pas kembaliin atau ada orang yang beli, kembaliannya itu nggak pusing gitu. Harus sudah ada nih seperti ini sih Neng di sini di laci udah ada nyimpen uang. Nah, di kaleng oge-nya aya guys uang buat kembalian gitu. Jadi biar gak pusing dan biar cepet juga, biar gak bete yang belinya itu kembaliannya lama gitu. Nah, yang berikutnya yaitu guys, kita harus nyimpen atau displayan yang harga-harganya, barang-barang yang harganya mulai agak mahal ya, bisa dibilang mahal atau rawan dari pencurian. Kita harus simpan disimpan yang agak aman gitu, seperti rokok ya sih. Ini simpannya nih dikasih laci. Nah, seperti ini guys tuh dilaciin, dan di displaynya juga nih nggak semua produknya itu nggak disimpan semua di sini guys. Jadi mewakilkan satu produk aja tuh, jadi satu-satu ada, cuman yang disimpannya itu ada di dalam gitu. Jadi nggak terlalu rugi ini kalau misalkan ada yang nyuri ya guys ya. Jadi terus jangkauannya juga nggak jauh. Nah, selain rokok juga nih di sini ada gas buat kompornya buat masak nih di sini. Nih, seperti ini guys. Gasnya itu harus dirantai nih. Jadi kalau misalkan ada yang ngambil kan susah nih kalau udah dirantai. Nah, lain dompet kudu dirantai teh, kudu gas oke dirantai gasnya supaya aman gitu. Nah guys, di sini juga sih Neng jualan telur kan ya.
Nih telur ini yang udah di display, yang udah disortir dulu, sudah dipajang nih. Jadi masuk ke pajangan nih. Yang belum ini nih, contohnya seperti ini. Jadi kalau dari supply telurnya datang nih, kita sebelum kita pajang nih, kita harus pindahkan dulu ke peti yang udah disediain atau yang kosong nih telurnya tuh. Kan nanti ada yang pecah-pecah kayak gini nih. Jadi kita siapkan pindahkan nih ke peti yang bersih. Jadi kenapa harus dipisahkan? Karena nih takutnya nih telur yang pecah ini mengundang tikus ya, atau menjadi busuk. Takutnya nih keimbas juga sama telur-telur yang masih bagus nih, yang utuh gini. Jadi kita harus di display dulu, disortir dulu mana yang busuk, mana yang pecah, mana yang masih bagus gitu guys. Si Neng ini guys ya, selain warung sembako nih, di sini juga si Nengnya jualan snack dan ada es krim juga nih guys. Nih, ini es krimnya nih guys. Es krim ini nih guys, ini kan pintunya ya, pintunya nona lah nu disarelekeun nya buat buka esnya nih. Kalau misalkan kebuka kayak gini, nanti esnya kan cair. Nah, jadi kita harus rapatnya ditutup rapat, dan dengan displaynya juga atau penataannya harus rapi dan sesuai dengan apa macam jenisnya gitu. Tadi kalau dijelasin nih cara ininya harus ditutup dan penataannya juga harus rapi nih biar cantik gini gitu ya. Jadi harus sesuai produknya nih. Kalau misalkan macam ini jajarannya ini kayak gini nih, harus dirapi-rapihin gitu. Jadi nggak pusing juga nih pembelinya. Kalau oncelean gitunya di dia produk ini ya di sini warna ini, jadi biar nggak pusing nih seragamin aja gitu tuh, seperti ini guys. Nah kalau sudah rapi kita tutup kembali yang rapet, jangan sampai kebuka, nanti takut esnya meleleh. Nah harganya juga harus tercantum ya nih guys, biar pembelinya juga nggak pusing, dan kita juga nih kan kadang sok hilapan atau lupaannya, jadi harus ada nih contohnya kayak gini, bandrol harganya udah ada nih guys. Jadi biar nggak pusing juga dan tidak liar, nah udah ada gitu. Kalau ada yang nanyain beli ini harga berapa nih, udah ada gitu. Nah di sini juga si Neng ada snack alias ciki-ciki dan minuman nih guys. Nih ini macam-macam ciki nih guys, harus ditata juga dengan rapi dan cantik, dan biar nggak pusing juga nih ditatanya nih bagian ciki-ciki percikian snack nih, ditatanya percikian nih. Kalau misalkan per minuman di atas gini nih guys, ini nggak pusing. Nah ini buat per biskuitan di bawah, biskuit. Nah ini juga snack juga nih guys, banyak. Ini percikian gitu guys, jadi nggak pusing juga nih kalau yang beli tuh. Oh di sini bagian percikian, oh belah sini bagian minuman. Nah gitu guys, jadi biar gampang juga, biar nggak pusing juga, dan ketatanya juga bagus, cantik gitu guys, menarik ya. Di sini juga nih si Neng sebelum kita majang produk-produknya atau barang-barangnya itu harus dikasih bandrol harganya nih, seperti minuman ini nih, tuh udah ada guys tuh. Karena produknya banyak, biar nggak pusing, biar tidak pabaliut, udah tahu harganya dari bandrolnya aja. Karena nih takutnya kan si Neng nggak jaga warung atau jaga toko ini gitu, jadi orang lain atau saudara gitu, makanya udah ada nih harganya, udah kecantum. Selain ini juga yang di warung juga gitu guys, kayak rokok, kayak yang rentengan gitu juga pakai bandrol harga gitu guys tuh. Nih seperti kopi ada bandrolnya tuh kopi. Ini nih rokok juga ada, macam-macam rokok juga ada nih, pakai bandrol harga biar nggak pusing dan liar ya. Ada bandrolnya, jadi nggak pusing biar nggak liar, harus pakai bandrol juga nih. Karena kan banyak banget barang-barangnya, kadang si Neng juga kan belanja nah gitunya sok liar gitu. Oh ya ini teh harganya berapanya gitu, piraku harus dilihat dulu bona. Kalau nya kadang belinya bisa keselen, jadi karena udah ada bandrolnya, jadi ya udah aja langsung dibayar tunai gitu kayak yang nikah. Nah tips yang berikutnya yang utama yaitu kita harus tetap senyum, ramah kepada yang membelinya ya, yang pembelinya.
karena pembeli itu adalah raja gitu guys. Jadi kita kalau misalkan lagi bete atau lagi ada masalah, tetap aja kita harus ramah pada pembeli dan harus tetap tersenyum, karena senyum itu ibadah guys gitu, biar yang belinya juga kan nyaman gitu ya, nggak ngelihat kusem aja nya cemberut atau kunaon bibirnya juga tutut gitu nya manyun. Nah kayaknya nggak ini kan, tadinya mau beli banyak, lihat pembelinya aja jutek gitu. Nggak, jadi kan udah jadi cuman beli satu barang gitu. Jadi biar laris manis kita harus ramah dan senyum guys gitu ya. Yang terakhir yaitu kita kalau udah penutupan, kalau udah tutup warung, ya kita hitung-hitung nih ya hasil penjualan yang tadi pagi atau tadi pagi sampai sore atau malam kita buka warung. Nah kita hitung lagi. Nah buat uangnya, buat uang kembalian harus ada ya di uang kaleng itu, atau 100.000 lah ya, yang udah pecahan receh, biar nggak nanti buat besoknya biar nggak pusing ya guys ya. Nah yang sisanya lagi nih guys kita hitung buat modal, mana ya, simpan buat modal buat besok belanja, yang buat barang yang kosong. Nah yang sisanya lagi buat kita nabung, nanti biar kita dapat gajian dari warung atau buat jajan ya guys ya gitu. Jadi kita harus pilih-pilih nih, nabung-nabung sedikit-sedikit, gak apa-apa sedikit, yang penting nanti kita rajin nabungnya dan barang-barang tetap penuh, tetap ada gitu, jadi nggak pusing gitu guys ya. Itu tips dari si Neng ya guys, mudah-mudahan bermanfaat bagi guys di rumah yang mau membuka warung kayak si Neng ya. Mudah-mudahan nih meskipun kecil-kecilan nih usahanya, nggak apa-apa, yang penting kita tetap bersyukur dan ada kegiatan juga ya guys ya, dan ada penghasilan juga meskipun sedikit, tetap bersyukur dan alhamdulillah ya guys ya. Mudah-mudahan nih guys di rumah dan sama si Neng juga rintis warungnya, ngerintis warung pemulanya makin lancar dan lebih maju dan lebih besar lagi warungnya gitu ya, biar besar seperti Alfamart, Indomart gitunya, atau supermarket terkenal gitu. Nah, mudah-mudahan aja kalau kita tekun dan tetap berusaha dan selalu bersyukuri, mudah-mudahan kita tetap diridhoi Allah dan lancar semuanya. Amin ya guys, saling mendoakan ya guys. Oke, makasih banyak sudah tonton channelnya si Neng sampai beres, dan mudah-mudahan tips si Neng makin bermanfaat ya buat guys di rumah. Oke, cukup sekian ya. Dadah semuanya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya guys. Menikah hilapan si Nengnya hampura. Like, komen, dan subscribe ya guys. Tombol loncengnya harus diklik sampai berbunyi teng teng teng. Oke guys, sampai jumpa semuanya.